Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat termotivasi sekali dengan salah satu dosen saya, profesor saya, Profesor Dr. Amelia Fauziah. Ya. Beliau tuh aktif di dalam pendekatan teori-teori filantropi. Bahkan beliau aktif teorinya dan aktif aplikasinya. Ya. Filantropi itu adalah studi tentang funding, ya, pembiayaan, masalah ekonomi, ya. Ibaratnya filantropi itu menyeluruh tentang funding, pendanaan, masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sosial, pendidikan dan lain-lain. Menariknya di sini, ya, beliau pendekatan filantropi itu disambungkan dengan studi sejarah, ya. Studi sejarahnya itu bagaimana kesuksesan salah seorang khulafaur rasyidin, ya, para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalankan disiplin filantropi, yaitu pengelolaan Baitul Mal Muttaqin pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, diteruskan oleh dinasti besar setelahnya itu dinasti Umayyah. Terlepas dari pro dan kontranya, tapi kita lebih cenderung menzoom in kepada cara keberjalanan filantropi, ya, funding atau pendanaan untuk pengembangan sosial di masyarakatnya. Anda bayangkan pengalaman saya di Arab Saudi sekitar 5 tahun, dan itu 5 tahun itu tentunya kita sebagai muslim kan melaksanakan yang namanya zakat, ya. Zakat di sana, khususnya zakat fitrah, ya. Setelah zakat fitrah itu biasanya tuh kita tuh bayar zakat-zakat lain. Jadi gimana kitanya? Ya, kalau mau zakat mal boleh, zakat apapun boleh, atau mau sedekah secara khusus boleh. Anda tahu di Arab Saudi, mungkin kalau orang-orang yang pernah di Saudi lama mungkin paham. Zakatnya di sana dengan mentransfer satu rekening pemerintah yang resmi, ya. Setelah mentransfer itu nanti ada keterangan kita sudah berzakat fitrah. Anda tahu pengelolaan zakat fitrah di Arab Saudi per tahunnya bisa menghasilkan triliunan dan tidak habis dalam semalam. Pengembangan konsep filantropi, pengembangan zakat ini di Arab Saudi itu sangat efektif. Tanpa saya melepaskan diri daripada penghargaan terhadap para ulama, yaitu zakat dengan beras dan lain-lain. Ini kita udah paham karena kita belajar juga Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin, ya. Terus lanjut kita kan suka ada hafal-hafalan Zubat yang masalah permasalahan zakat, ya, Al-Majmu', Imam Syaraji dan lain-lain. Tapi ini kalau udah luas pengembangannya, harus adanya diadakannya suatu pengembangan di dalam masalah ilmu fikih ini. Saya tidak mau bermaksud merubah fikihnya mazhab Syafi'i, bukan. Coba kita bayangkan, di Arab Saudi tetap mazhabnya Hambali, tapi mereka juga tahu pendekatan Syafi'i wajib dengan beras dan lain-lain. Anda tahu, kita hanya bayar uang transfer, pengelolaan nanti membeli berasnya mereka, pemerintah Saudi yang membelinya. Mereka yang akan mengklasifikasikan pembagian kebutuhan, siapa saja yang termasuk yang fuqara wal masakin ghorimin, ya, orang-orang yang tersebutkan dalam asnafun samaniyatun itu, yang 8 orang penerima zakat itu pemerintah, karena dengan berdasarkan pendekatan keulamaan pemerintah mengajukan bekerja sama dengan para ulama yang tidak sembarangan, ya. Bayangkan, dari biaya zakat pun, dari penghasilan zakat pun yang momentum. Kenapa momentum? Kalau hanya sekadar zakat, sekadar, ya, fondasi atau yayasan-yayasan pengumpul amal dan lain-lain, itu tidak sehebat zakat fitrah, karena zakat fitrah itu waktunya momentum tahunan dan itu semua orang muslim bayar. Tapi kalau hanya sekadar sedekah biasa, itu nggak semua orang bisa bayar, ya, atau nggak semua orang terpikiran untuk bersedekah. Jadi momentum ini harus dimanfaatkan. Orang di seluruh dunia, seluruh Indonesia, aku taruh orang Indonesia tuh muslimnya 200 juta, ya. Ini taruh aja, ya, kita hitungan 200 juta itu berzakat dalam, ya, hitungan dari bulan pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Anda bayangkan, saya udah hitung-hitungan, tahu berapa dapatnya? Kurang lebih 7 triliun atau bisa lebih. Kalau saya salah mohon maaf, kalau saya bukan ahli matematika. 7 triliun kalau dikelola bisa menutupi apa, orang-orang fakir masakin bisa tertutupi, pendidikan yang masih kurang bisa menutupi anggaran pendidikan. Pertanyaannya, nggak bisa setiap lembaga nanti ada Basnas, itu juga ada. Ya, di sini sudah banyak tendensi terhadap Basnas, tendensi terhadap lembaga-lembaga, yayasan-yayasan swasta. Sudah, ini keputusannya di presiden punya kekuatan apa? Presiden membuat suatu lembaga resmi khusus zakat, contoh Presiden Foundation. Nanti ada transparansi setiap zakat fitrah, ada zakat apapun, nanti setiap tahunnya akan ditransparansikan penghasilannya dan untuk apa. Ayo dikaji dong ahli-ahli fikih. Sufyan nggak bisa zakat tuh harus dengan beras, mazhab Syafi'i.
nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala, harus beras-berasnya dipegang. Ya betul. Tapi kan fikih itu nggak kaku. Nggak sekaku itu. Intinya kan nanti berasnya akan dibagikan, silakan pengelolaannya kepada pemerintah yang satu. Jangan semua yayasan mengurus zakat. Nanti hal itu akan berimbas kepada nanti bisa bayar utang negara. Dalam tanda kutip ya, bisa membantu yang negara kebiasaannya berhutang ke luar negeri, berhutang ke negara-negara 3,4% dari kereta cepat Indonesia Cina. Sekarang nggak lagi gemar berhutang, tapi menutup hutang, mempunyai dana segar, dana halal dari uang-uang umat ya. Saya kira kekuatan terbesar umat Islam adalah selain daripada kekuatan besarnya, salah satu daripada pendanaannya, pengelolaan ekonominya ya. Harus dipikirkan ini. Pak Presiden punya hak loh. Presiden, makanya mudah-mudahan Allah kabulkan menghadirkan presiden yang ikhlas, amanah, visioner dalam pengembangan ekonomi untuk menutup hutang negara, tidak lagi terbebani dengan hutang bunga yang udah jelas riba ya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba bunga, yang udah jelas kajiannya. Mau NU tahun 92 mengharamkan riba, lebih cenderung ikhtiyat, lebih cenderung mengharamkan riba. MUI udah jelas mengharamkan riba, apalagi kajiannya kita itu. Ini kesimpulan dari saya, siapa tahu kenapa Allah turunkan banyak-banyak bencana ke negeri kita itu ya. Allah kasih peringatan, kenapa? Karena kita melalaikan masalah riba. Masalah riba ini dilalaikan oleh pemerintah. Kita kesenangan berhutang, dan hutang itu ada bunganya ke Cina, Jepang, Amerika. Ya Allah, sadar ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya sama-sama berjuang. Allah pilihkan nanti suatu zaman Indonesia menjadi negara maju, tidak punya hutang, menjadi negara yang independen, negara yang mandiri, negara yang punya kehormatan, negara yang tidak berhutang lagi, negara yang justru memberikan problem solving. Karena Indonesia punya sejarahnya sebagai orang-orang hebat, kerajaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Kutai, itu kerajaan-kerajaan besar. Ayo kita bangkit, negara kesatuan Republik Indonesia. Ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.